Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung, juga tukang bakso Mekah dari Parung. YouTuber tertua di semesta. Ada perkembangan menarik ya, ketika Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa di kantornya Jawa Timur itu menyerahkan surat rekomendasi mendukung Anies sebagai calon satu-satunya calon tunggal untuk calon gubernur DKI. Surat itu diserahkan oleh ketua DPW PKB, yaitu Hasbiallah Ilyas ya, Jumat kemarin di kantor DPW di Pulau Gadung ya. Dan ini menarik ya. Tentu Anies Baswedan menerima amanah ini sebagai amanah yang besar kan, tapi dia bilang tidak terlalu berat amanah itu meskipun dia besar, karena ini akan dikerjakan bersama-sama untuk mengembalikan kembali Jakarta itu sebagai rumah bagi semua ya. Tampaknya pejabat Gubernur Heru itu memporak-porandakan visi dan misi Anies Baswedan yang menjadikan penduduk DKI itu sebagai sesuatu yang setara dan adil diporak-porandakan oleh Heru dalam 2 tahun terakhir ya. Sehingga Anies mengeluarkan satu statement bahwa dia ingin mengembalikan kembali pada relnya. Jadi rupanya sudah melenceng jauh ya dari pondasi yang ditanam oleh Anies sebagai warga yang posisinya adalah sangat majemuk ya, dan harus diperlakukan setara. Tentu saja ini perkembangan menarik, ada kepastian politik bagi Anies Baswedan, dan ternyata dia maju sekarang merespon karena suratnya sudah di tangannya, hitam atas putihnya surat rekomendasi itu sudah di tangan, sudah diterima dari Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa. Dan konon menurut Hasbiallah Ilyas sebagai Ketua Dewan Pimpinan PKB itu, Dewan Pimpinan Wilayah itu, dia kemudian dapat telepon ya dari petinggi di PDIP soal kepastian itu. Tampaknya petinggi PDIP yang tidak disebutkan namanya dia merasa nggak enak itu, karena mungkin karena orang PDIP itu hanya mendengar ya dari media, dan dia ingin meng-cross check, mengkonfirmasi langsung kepada Hasbiallah Ilyas, dan dia orang PDIP itu, petinggi itu tampaknya merasa memiliki semacam kepastian secara psikologis sekarang, karena langsung dapat informasi yang pasti dari orang yang tepat, yaitu Hasbiallah Ilyas ya. Dia ingin memastikan, dan kata Hasbiallah Ilyas, fix ya PKB mendukung Anies, dan kalau pengen kalau bisa PDIP jangan sampai ketinggalan ya. Tampaknya PDIP memang sejak lama sudah mengincar Anies sebagai sosok yang menarik, kata Puan Maharani, dan tampaknya dengan rekomendasi dari DPW PKB ini ya, dan sudah di cross check langsung kepada Ketua Dewan Pimpinan Wilayahnya PKB, yaitu Hasbiallah Ilyas. Tampaknya besar kemungkinan PDIP itu mendukung Anies Baswedan. Jadi tampaknya yang mendukung sekarang ada 3, yaitu DPW PKB yang sudah menyerahkan surat resmi, dan Anies mengharap dobrakan yang dilakukan oleh PKB ini mengundang partisipasi partai lain untuk mendukung dia, yaitu tentu PDIP, Nasdem yang secara jargonistik atau secara tidak formal sudah mempersilahkan Anies untuk maju, itu berarti dukungan, dan PKS juga akan mendukung, tapi semuanya tidak memberikan surat kecuali PKB. Dan Anies mengharapkan semuanya betul-betul bisa bersama-sama membangun kembali Jakarta. Warga Jakarta menjadi kota yang ramah untuk semua dan diperlakukan adil, rumah untuk semua tanpa ada diskriminasi. Ini yang sebuah visi dari Anies Baswedan yang dia serap dari aspirasi warga Jakarta. Ya.
Tentu saja ini perkembangan yang perlu dicermati. Tampaknya langkah-langkah yang diambil oleh PKB itu sangat menarik dan tampaknya akan menarik yang lain untuk bergabung mendukung Anies Baswedan. Semoga saja ya, semoga saja. Tentu Gerindra mulai mengatur langkah dan juga Golkar apakah jadi melawan Anies dengan Ridwan Kamil sebagai wakil ketua umum dari Golkar. Tentu Golkar masih memberikan dua opsi, apakah Ridwan Kamil kembali menguasai Jabar atau bertarung menguasai DKI. Tampaknya mikir ya sekarang, karena yang dihadapi adalah pertama sangat cemerlang 5 tahun memimpin DKI sebagai gubernur, yaitu Anies Baswedan, dan kedua investasi sudah cukup besar sebagai challenger ya, sebagai penantang dari Prabowo yang kemudian terpilih ya, ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang suara terbanyak ya. Jadi tampaknya yang dilawan oleh Ridwan Kamil ini bukan sosok gubernur DKI semata-mata, tapi dia adalah sosok yang sekarang sudah mempunyai reputasi nasional, dan Ridwan Kamil tidak memiliki itu. Dan Ahok pun tampaknya akan menyingkir ya, dicalonkan untuk menjadi gubernur Sumatera Utara. Kalau dia maju kembali melawan Anies di DKI, tentu Ahok adalah melakukan satu harakiri politik, bunuh diri politik ya. Dan begitu juga kalau sampai Ridwan Kamil mencoba peruntungannya ya, melawan Anies, tampaknya dia akan kalah ya. Dan tampaknya peluang, kalau begitu soalnya peluang Anies Baswedan itu akan kembali memimpin Jakarta ya, dan itu peluang itu dilihat oleh PKB, dan PKB segera memerintahkan kepada kadernya yaitu Hasbialah Ilyas supaya langsung turun ke lapangan setelah rekomendasi itu diterima oleh Anies Baswedan, dan menggerakkan mengenalkan sosok Anies Baswedan sebagai sosok pelindung kaum yang tertindas. Satu strategi yang canggih, dan Anies Baswedan sudah mengatakan dia memang ingin datang sebagai orang yang membela kaum yang lemah dan membela kaum yang termarginalkan. Tampaknya botol ketemu tutup yang antara Anies Baswedan dengan PKB. Dan takdir Allah berlaku, kita manusia hanya menerima, dan kita harapkan Anies Baswedan akan terus melaju, dan kepemimpinan Anies Baswedan pada periode kedua moga-moga menjadi landasan yang lebih kuat ya untuk mengalahkan lawan-lawan politiknya menuju RI 1 tahun 2029. Tampaknya sasaran antaranya adalah Gubernur DKI periode kedua yang juga masih menyisakan banyak persoalan, dan Anies Baswedan tampaknya concern untuk menyelesaikan persoalan sekarang, bukan tahun 2029, masih jauh katanya. Tapi ada persoalan warga kampung Bayam, kemudian banyaknya anak-anak muda yang kehilangan beasiswa di zaman Heru, gitu. Beasiswa dihilangkan, banyak orang menjerit, tidak bisa melanjutkan kuliah. Dan yang kemudian disinggung oleh Anies Baswedan bukanlah menciptakan lapangan pekerjaan, tapi bagaimana lapangan pekerjaan yang susah itu katanya akan dipermudah istilahnya. Dia tidak menciptakan lapangan kerja baru, tapi bagaimana membantu ya secara struktural, secara kebijakan politik, membantu anak-anak muda atau generasi baru yang dalam usia produktif itu dipermudah untuk mencari nafkah ya, untuk mencari penghasilan, untuk mencari kehidupan dengan cara baru, mendapatkan uang yang lebih mudah. Sebagaimana dulu ketika dia masuk jadi gubernur, itu dia mempermudah ya. Ojol yang dilarang oleh Ahok, motor-motor ojek online yang mengirimkan makanan tidak boleh masuk ke Jalan Sudirman Tamrin, dan itu tentu menggencet ya kebijakan Ahok itu
membuat masyarakat kecil itu makin termarginalkan dalam proses-proses pembangunan di DKI. Karena satu hari menurut data kata Anies Baswedan itu ada 500.000 antaran yang harus diantarkan ke gedung-gedung, baik makanan dari produk-produk UKM, makanan, minuman. Dari setiap siang itu orang mencari makan siang diantarkan oleh Gojek, oleh GoFood dan lain-lain, itu sekitar 500.000. Kalau itu motor tidak boleh masuk di jalur Sudirman Tamrin, tentu akan mematikan ya usaha-usaha rumahan UKM di sekitar Sudirman Tamrin. Tetapi Anies Baswedan datang dengan kekuasaannya, dengan kewenangannya, dan kemudian membiarkan atau membolehkan atau mengubah kebijakan yang dibuat oleh Ahok yang membuat rakyat itu makin sengsara. Kemudian Anies datang sebagai membela rakyat yang lemah, yaitu para pengemudi ojol atau para supir-supir dan juga pengusaha-pengusaha kecil, dan datang Anies sebagai sosok yang membela kaum yang lemah dan juga termarginalkan. Moga-moga kita doakan visi itu, visi yang membela kebanyakan orang yang lemah dan yang termarginalkan, yang terpinggirkan dalam proses-proses pembangunan. Moga-moga Anies akan mengulangi kembali dengan cara yang lebih konsisten ketika dia memegang kewenangan, memegang kekuasaan dengan izin Allah sebagai Gubernur DKI periode kedua 2024 sampai 2029. Kita doakan bersama, selamat datang He's back, dia Anies Baswedan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.